Itu namanya resistensi antimikroba. Ini adalah hal yang paling ditakutkan di seluruh dunia oleh sebagian ilmuwan. Karena mereka takut ada suatu masa ketika ada namanya tuh post antibiotic era. Masa di mana ada bakteri superbug, ya dia mutan super gitu ya, yang dikasih antibiotik apapun dia udah nggak bakal mempan. Bahkan nih istilahnya tuh sakit ringan, luka sedikit, ada kuman masuk, ternyata kumannya tuh udah superbug semua. Itu pun ternyata jadi nggak mempan dan itu akan menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada suatu masa seperti itu. Saya yakin tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak pernah mengalami demam. Demam itu adalah salah satu bentuk respon pertama tubuh kita, sistem imun kita bekerja ketika virus masuk. Dan demam itu punya peran cukup penting untuk mematikan virus. Sehingga bisa dikatakan demam itu tidak sekedar baik dalam arti dia merespon tubuh sebagai sistem pertahanan pertama, tapi demam juga baik karena dalam kondisi demam, virus itu tidak mudah untuk berkembang biak dan justru akan cepat mati. Bahkan parastamol sendiri sebagai obat penurun panas itu sudah ada istilah kesepakatan yang disitasi oleh banyak kepustakaan itu dikatakan paracetamol itu bukan obat untuk segera menurunkan suhu, tapi diberikan hanya ketika anak tidak nyaman saja ketika suhunya terlalu tinggi. Misalnya gini, minimal berapa? Misalnya contoh, ada anak suhunya 40 derajat Celcius, tapi dia masih jalan lari-lari pecicilan, itu nggak perlu dikasih paracetamol. Pasti pernah ngalamin kan? Gitu saya kan? Pingsan dok, 40. Ada anak suhunya 38,5 atau 39, tapi dia sudah teler, misalnya ayah aku udah gak enak badan, pusing. Silakan dikasih paracetamol karena dia tidak nyaman. Jadi kita lihat kondisi anak ya. Yang pertama tadi tanyakan apa diagnosisnya, yang kedua tanyakan ini anaknya sebenarnya perlu nggak sih dikasih obat? Apalagi kalau kasih antibiotik harus bertanya. Yang ketiga adalah tanyakan kapan saya harus kembali. Artinya gini ya, kapan sih dok saya harus khawatir, takutnya anak saya harus dirawat, kondisi gawat darurat apa yang membuat saya harus ke dokter, atau misalnya kapan saya harus kontrol setelah berapa hari misalnya. Jadi itu 3 hal atau istilah tuh ask 3 questions tiap kali kita ke dokter. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar? Sehat selalu insya Allah ya. Amin amin. Nah hari ini kita kedatangan dokter Apin, Masya Allah. Ini dokter yang mungkin kalau misal teman-teman juga cukup aktif ngelihat media sosial ya. Ini dokter Apin ini memang salah satu dokter yang cukup aktif di media sosial juga gitu. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah. Saya kalau misal ngobrol sama dokter, saya tuh punya beberapa teman dokter juga. Oh iya. Yang dulu angkatan saya di SMA saya. Ada namanya dokter, saya panggilannya sih dulu. Biasa kalau misal dulu kita suka panggil nama bapak. Oh gitu ya. Dokter Reza namanya. Dia dokter anak yang ada di Brawijaya. Dokter Reza. Abdullah Reza. Bukan. Abdullah Reza ya? Umurnya masih saya sih dok. Dokter Reza. Oke. Sama dokter Gia. Dokter Gia itu juga dokter teman saya di 34. Maksudnya satu angkatan maksudnya gitu dok. Nah mereka kalau dokter Gia lumayan aktif dok. Kalau di sosial media. Yang di Twitter ya. Twitter iya. Suka bikin merangkai kata-kata kalau dokter Gia gitu. Tapi kalau misal dokter Reza sering ketemu saya beberapa kali karena kami sering main bola kalau misal dokter Reza. Nah teman-teman semua, dokter Apin nama lengkapnya dokter Arifianto, benar ya dok ya? Ya Arifianto saja. Dokter Arifianto saja ya. Yes. Kalau SPAK itu apa dok? Spesialis anak konsultan. Spesialis anak konsultan. Oh ya seorang dokter spesialis anak. Nah terkenal banget di media sosial, Masya Allah ya, terutama Facebook dan Instagramnya beliau @dokterapin. Iya. Bener dok ya? Itu akun media sosial saya di Instagram @dokterapin dan di Twitter juga sama @dokterapin. @dokterapin juga ya. Nah terus juga dokter Apin ini sudah menerbitkan 3 buah buku. 3 buah buku dok? Lebih sebenarnya. Lebih? Ada 6 sebenarnya, 6 buku. Itu tentang anak juga, pastinya tentang anak ya? Kesehatan anak semua. Apa aja dok? Ini ya? Yang cukup terkenal, yang saya lihat sepertinya cukup banyak yang punya dan baca, yaitu juga berteman dengan demam. Berteman dengan demam, ya, oke. Berteman dengan demam, itu ada 3 seri tentang banyak bahasan. Ya. Lalu ada juga komik
Komik Sehat bersama Dr. Apin. Komik Sehat itu targetnya ibu-ibu, orang tua, tapi ternyata banyak sekali orang tua yang mengupload video dan foto anaknya ke saya, bahwa anak-anaknya juga suka baca buku itu, bahkan sampai berulang-ulang katanya, gitu. Karena komik, gitu. Dan sepertinya memang bisa dipahami oleh mereka juga, terutama anak-anak SD. Dan insya Allah semoga nggak ada halangan, nanti mungkin di akhir tahun ini akan ada jilid keduanya. Komik juga. Oh, seru juga ya, karena ketika komik selain mendapatkan ilmu baik orang tua dan anaknya jadi paham juga kalau misalnya demam dia nggak perlu. Betul sekali. Nggak perlu terlalu khawatir juga ya. Ternyata gitu di luar dugaan kami, anak-anak juga dapat edukasi kesehatan dari komik itu. Karena bahasanya ringan ya, Dok? Bahasanya ringan, dan memang sengaja kami pilihkan tuh bahasa yang baku, tapi tidak mengandung bahasa-bahasa yang kalaupun ada istilah kedokteran kami coba untuk mudahkan pemahamannya. Dan anak-anak ternyata cukup bisa menerimanya. Tapi tetap segmen kami adalah segmen orang tuanya. Dan bisa jadi ketika anak-anak baca ini punya cita-cita jadi dokter loh, Dok. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Sepertinya ada. Aduh, Masya Allah. Ya, Dok, jadi Dr. Apin juga dikenal sebagai dokter yang lebih mengutamakan segala yang alami, alias nggak gampang meresepkan obat pada pasiennya. Nah, ini gimana, Dok, kalau ini? Nah, ini pernyataan yang sangat menarik ya. Alami. Sebenarnya begini, dalam ilmu kedokteran itu ada namanya evidence based medicine atau kedokteran berbasis bukti. Ini adalah suatu prinsip ilmiah, kaidah dalam kedokteran yang ketika kami dokter ingin menerapkan sesuatu itu harus berdasarkan referensi atau harus ada dalilnya. Dan ternyata dalilnya itu berjenjang. Dari yang paling tinggi levelnya ada ya namanya itu meta analisis dan systematic review. Itu kalau saya boleh analogikan walaupun mungkin tidak terlalu tepat gitu ya. Mungkin analogi seperti hadis gitu loh. Ada yang sahih, ada yang hasan. Nah, kami berusaha untuk mengambil yang tertinggi dahulu. Meta analisis dan systematic review seperti apa. Lalu ada level di bawahnya. Nah, ketika saya coba untuk mengambil referensi tersebut yang tentunya berdasarkan dari penelitian-penelitian yang publikasinya bisa kita baca, memang banyakkan dalam bahasa Inggris ya. Itu untuk penyakit-penyakit tertentu yang common atau sering dialami, terutama akibat infeksi virus ya, itu dikatakan ya kalau memang kesimpulannya tidak memerlukan pengobatan, tidak ada obat yang harus diminum, itu bukan dari apa yang saya pilih karena itu alami, tapi itu karena evidence based medicine-nya level tertinggi dari penelitian mengatakan seperti itu. Nah, tapi mungkin itu hal yang tidak lazim bagi sebagian masyarakat, apalagi masyarakat di Indonesia yang mungkin sudah punya pola yang namanya ke dokter itu harus berobat. Kalau nggak dapat obat, maka dia nggak ke dokter. Padahal dalam ilmu kedokteran yang sesuai kaidah yang sahih tadi itu, kalau memang penelitian mengatakan tidak ada obat yang harus diminum, akan sembuh sendiri. Saya ambil contoh COVID saja ya. Nah, COVID-19 itu kan, saya ingat sekali ketika Kementerian Kesehatan itu punya banyak panduan antivirus A, kemudian memberikan suplemen vitamin D dan seterusnya. WHO sendiri tuh sudah membuat panduan yang mengatakan ini tidak ada bukti yang cukup kuat. Maka kalau saya coba untuk melihat media sosial, tidak ada cukup kuat untuk memberikan obat-obatan tadi, antivirus A atau misalnya suplemen B gitu. Ketika saya mencoba untuk melihat teman-teman di luar negeri seperti apa, mereka juga tidak sesusah itu gitu. Ya sudah, kalau memang ini COVID-19 sudah tahu, padahal waktu itu sedang puncak-puncaknya COVID ya. Tapi karena tidak ada suplemen harus dikonsumsi, mereka tidak dapat harus mengkonsumsi antivirus A dan suplemen vitamin D misalnya. Sehingga sehat luar biasa ya, betapa besar pengeluaran biaya di negara kita untuk obat-obatan tadi. Padahal negara maju yang jauh lebih kaya dari kita itu nggak pakai itu. Kenapa? Karena penelitian membuktikan itu tidak ada manfaat yang jelas. Tidak ada pengaruhnya. Ada pengaruh apa nggak, Dok? Ada pengaruh, tapi istilah tuh kalau dalam ilmu IBM itu conflicting result gitu loh. Jadi bisa jadi ada yang mengatakan ada manfaat, bisa jadi tidak. Tapi dari segi misalnya penelitian yang lebih sahih itu sepertinya buktinya tidak cukup kuat untuk dijadikan rekomendasi. Makanya tidak perlu diberikan. Itu contoh-contoh bahwa kebanyakan untuk infeksi virus yang tidak perlu terapi sama sekali ya evidence base-nya bilangnya tidak perlu. Atau saya kasih contoh yang lain deh, misalnya yang lebih sering misalnya cacar air, chickenpox atau varicella zoster itu kan. Mungkin dulu zaman tahun 80-90 kalau yang sakit cacar air ada yang harus mandi pakai PK atau misalnya harus minum antivirus acyclovir. Nah, tapi ternyata evidence base menyatakan pada anak pemberian antivirus itu tidak lebih bermanfaat dibandingkan dengan tidak diberikan sama sekali.
beda dengan orang dewasa. Jadi itu yang bilang siapa? Yang bilang adalah penelitian. Ya. Jadi ya tadi kalau memang nggak perlu antivirus sama sekali, obatnya apa? Cukup istirahat, cukup minum. Ya untuk apa kita berikan terapi-terapi tadi? Nah itu, jadi bukannya terapi alami sebenarnya, tapi memang kalau kaidahnya berdasarkan penelitian itu, ya kita bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya infeksinya bakteri, saya contoh yang paling sering bisa tuberkulosis, TB, pengobatannya yang 6 bulan, ya sudah kita berikan obat selama 6 bulan, 12 bulan selama 12 bulan. Jadi ini sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh penelitian. Jadi istilahnya terapi berdasarkan dengan diagnosis berdasarkan dengan apa yang literatur atau penelitian sebutkan dari kajian yang berbasis bukti atau evidence based medicine tadi. Itu sebenarnya. Artinya kalau memang tidak dibutuhkan obat ya nggak usah ya. Maksudnya kayak gitu ya. Tidak usah. Karena memang ini jujur ya dok ya. Ketika saya tuh pernah COVID dok. Ya. Pernah COVID waktu itu. Terus dikasih obat segepok. Iya. Itu kan. Oke. Itu saya minum sampai ya Allah ini serius minum kayak gini. Terus belum lagi diinfus. Itu infusnya sakit banget dok. Apa namanya kental. Apa sih kok kental tuh? Keset jadinya kayak benar-benar masuk sakit sampai saya ditusuk di sini gitu-gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian itu dokternya bilang gini, Mas Wisnu, ini salah satu yang membuat kita lebih cepat sembuh ya. Tentunya atas izin Allah. Adalah Mas Wisnu jangan stres. Mas Wisnu harus berpikir positif gitu ya. Oke, saya coba gitu. Tapi dengan obat yang terus masuk dan ini sakit banget ini infus yang di tangan saya ini gitu ya. Saya bilang, dokter bilang saya jangan stres. Tapi yang bikin saya stres adalah obat-obat ini dan infus-infus ini yang di tangan saya. Saya bilang gitu. Bukan infusnya maksudnya karena ditusuk di sini. Saya bilang, dok tolong infus dicabut dok. Biar saya jadi lebih sehat insya Allah. Tentunya ya. Biar lebih sakit dok. Benar-benar sih aduh sakit banget Akhirnya dokter cabut. Ya disuruh dicabut. Setelah dicabut sampai akhirnya mau dipasang lagi. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau lebih maksudnya biar saya nggak stres kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah nggak gitu. Akhirnya ya lebih dari 7 hari sih memang. 14 hari kan kalau misal di rumah sakit gitu kan. 14 hari. Bisa kita harus dirawat di rumah gitu kan. Tapi dok benar dok minum obat itu dok. Ya Allah dok. Itu kalau dibilang jangan stres, saya jadi stres sekarang lihat obatnya aja saya baru ngeliat aja udah stres dok. Karena banyak. Tapi gini, saya tetap respect ya sama semua dokter ya. Saya respect, saya terima kasih atas masukannya, sarannya. Tapi saya nggak masuk ke logika saya ketika dibilang jangan stres, tapi saya dikasih banyak obat tuh jadi stres gitu. Nah artinya terima kasih dok ya. Maksudnya kalau misal di dokter memang menyarankan artinya kalau kan memang ini memang ada penelitiannya bahwa kalau memang cukup istirahat saja ya istirahat saja gitu. Dan setahu saya memang kalau misalnya virus itu memang akan berhenti setelah 7 hari nggak sih dok? Nah saya jadi tadi ingin menanggapi itu. Mas Wisnu orang dewasa saja dikasih obat sebanyak itu gimana nggak stresnya gitu. Betul. Ya. Apalagi anak-anak yang belum bisa bicara benar-benar bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Mungkin dia tidak perlu dibawa ke IGD, mungkin dia tidak perlu diambil darahnya karena orang tua yang khawatir gitu. Tapi saya tidak punya pilihan karena saya belum bisa bicara gitu. Saya bergantung sama orang tua saya saya harus nangis, tidak trauma di rumah sakit. Padahal bisa jadi mungkin anak itu tidak perlu sampai harus dirawat ke rumah sakit. Tapi karena kepanikan orang tuanya, ketidaktahuan secara ilmu kedokteran dasar kesehatan bagi orang tuanya, akhirnya anaknya harus dibawa ke dokter, diberikan obat segala macam. Belum kalau mungkin Mas Wisnu ingat pertama kali punya misalnya Adam gitu ya. Pertama kali minum obat tuh apa sih reaksinya gitu? Muntah kan? Belum pernah dikasih obat sama sekali, dikasih obat dimuntahkan. Ibaratnya mungkin seperti itu. Nah terkait dengan infeksi virus tadi memang cukup menarik ya. Jadi kita ketahui bahwa mikroorganisme atau kuman yang bisa buat sakit itu kan kita kenal ada 2 tuh, ada virus, ada bakteri. Dan sebenarnya virus itu bukan makhluk hidup utuh ya. Sebagian bahkan mengatakan virus itu bukan makhluk hidup sama sekali. Tapi dia bisa hidup hanya kalau dia menempel di sel hidup lainnya. Dan dari 2 tadi yang paling sering membuat penyakit pada manusia, baik anak maupun dewasa adalah virus dibandingkan dengan bakteri. Nah bakteri itu justru sebagian besar adalah baik dan ada di tubuh kita. Bahkan ada yang mengatakan jumlah bakteri baik di tubuh kita itu sampai 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel penyusun tubuh kita.
Jadi kita tuh benar-benar berteman baik dengan bakteri bahkan sejak pertama kali keluar dari persalinan tuh sudah seperti itu. Nah, virus ini ya bermacam-macam. Tapi pada anak-anak itu ada yang namanya common problems atau common sickness, penyakit yang lazim dan umum pada anak. Misalnya yang saya yakin tidak ada satupun yang tidak mengalami saat ini adalah namanya common cold atau selasma batuk pilek gitu ya. Ternyata itu akibat infeksi virus. Lalu saya juga sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit merawat pasien tuh saya perhatikan yang paling banyak dirawat di rumah sakit saat itu adalah karena diare, karena muntah-muntah dan buang-buang air gitu anak balita. Itu pun juga ternyata mayoritas karena infeksi virus. Jadi bakteri itu jauh lebih sedikit porsinya dalam membuat sakit pada anak dibandingkan dengan virus. Nah, virus ini mayoritas itu ternyata self-limiting. Dia sembuh sendiri, dalam arti gini, daya tahan tubuh sudah cukup. Sistem imun akan menyembuhkan tanpa bantuan obat apapun, mayoritas seperti itu. Walaupun ada virus-virus tertentu yang harus diberikan antivirus. HIV, AIDS itu harus pakai antivirus. Gitu. Atau misalnya anak-anak yang, saya kan dokter spesialis anak yang konsultan saraf anak ya, saya merawat pasien anak dengan radang otak karena virus herpes simplex misalnya, itu juga harus dapat antivirus tertentu. Tapi pada penyakit yang ringan, yang lazim, batuk pilek, diare tanpa harus sampai dirawat di rumah sakit atau tidak ada darah, itu adalah virus yang akan sembuh sendiri seiring dengan waktu gitu. Yang penting adalah kita tuh paham beberapa prinsip gejala-gejala yang menyertai ketika virus itu masuk ke tubuh kita dan membuat kita jadi sakit gitu. Saya yakin tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak pernah mengalami demam. Demam itu adalah salah satu bentuk respon pertama tubuh kita, sistem imun kita bekerja ketika virus masuk. Dan demam itu punya peran cukup penting untuk mematikan virus. Sehingga bisa dikatakan demam itu tidak sekedar baik dalam arti dia merespon tubuh sebagai sistem pertahanan pertama, tapi demam juga baik karena dalam kondisi demam virus itu tidak mudah untuk berkembang biak dan justru akan cepat mati. Gitu. Itulah kenapa saya sampai menulis buku Berteman dengan Demam. Karena demam itu sering disalahartikan gitu kan, membahayakan. Jadi kalau lagi-lagi bicara tentang virus, virus masuk nih, tubuh kita merespon, ada demam misalnya. Kalau misalnya dia kena saluran napas, tubuh merespon ada ingus yang keluar, ada batuk yang berdahak. Ternyata itu semua, demamnya, batuknya, pileknya, bahkan diare mencret pun itu bagian dari respon tubuh untuk mengeluarkan virus-virus agar tidak berlama-lama di tubuh kita. Jadi malah jangan ditahan langsung dengan obat gitu ya? Nah, ternyata tidak usah terburu-buru atau bermudah-mudah memberikan obat anti demam, anti pilek, anti batuk atau anti diare dengan tujuan untuk menghentikan semua gejala-gejala itu. Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kita harus paham dulu filosofi tadi kan, ternyata respon tubuh. Misalnya ketika ada virus masuk, tubuh menghasilkan demam, dengan kondisi demam sel-sel darah putih di tubuh kita bisa bekerja optimal sehingga virusnya bisa cepat mati misalnya. Yang kedua adalah saya mencontoh batuk ya, batuk pilek. Itu kan ada ingus yang keluar, ada dahak yang keluar. Dia kan niatnya menularkan virus dari saluran napas. Pemberian obat yang menekan supaya dahaknya tidak keluar, itu justru membuat dahak tidak mudah keluar dan bisa menumpuk, membuat anaknya jadi makin sesak napas. Ditambah lagi efek samping obat. Saya ambil contoh obat yang namanya dekongestan. Dia ditujukan untuk niatnya membuat hidungnya tuh nggak tersumbat. Kan kita lihat sendiri anak, apalagi kalau anak-anak masih balita di bawah 2 tahun tuh kan hidungnya mampet, pasti kan rewel terus ya, maunya digendong semalaman. Nah ternyata punya efek samping membuat jantung menjadi berdebar-debar. Saya sendiri sebagai orang dewasa dulu waktu saya masih belum paham ini, ketika saya masih mahasiswa kedokteran, saya minum dekongestan ketika hidung saya tersumbat. Saya merasakan jantung berdebar-debar. Saya membayangkan anak-anak yang belum bisa cerita, itu mungkin dia rewel karena efek samping obat, tapi bukan karena sakitnya, mungkin cuma dia nggak bisa cerita. Gitu. Nah ditambah lagi misalnya obat yang namanya pengencer dahak pada anak gitu ya. Pengencer dahak juga? Ada obat pengencer dahak kan. Kan udah deh anaknya dahaknya banyak dahaknya nih, supaya encer dikasih obat pengencer dahak. Padahal dahak memang mengganggu ya, buat anaknya jadi batuk. Tapi ternyata memberikan minum yang cukup itu bisa jadi sama baiknya atau bahkan lebih baik dibandingkan obat untuk mengencerkan dahak. Karena pada anak balita belum bisa buang dahak, dia belum bisa. Dahaknya pasti ditelan atau bahkan dimuntahkan. Di sisi lain saya memperhatikan beberapa itu dahak yang makin mudah ingin dikeluarkan malah
merangsang batuknya untuk terus menerus malah makin tidak nyaman. Nah jadi biarkan tubuh kita bekerja, tetapi kalau tidak nyaman kita coba nyamankan. Tapi dilihat nih istilahnya tuh benefit versus risknya, manfaat versus mudaratnya, mana yang lebih enak gitu. Kalau ternyata anaknya lebih nggak nyaman, ya ngapain kita kasih gitu kan? Ternyata apa? Ya saya sampai membuat istilah itu buat anak-anak yang di bawah 2 tahun ya, saya sampai mengobat yang bertanya sama saya tulis tuh, apa dok resepnya buat anak batuk pilek demam rewel? Saya kasih tau resepnya 2, 1 sabar, 2 gendong. Kenapa? Karena anak mau dikasih obat gimana pun juga, hidungnya mampet, ditelentangin, dia bakal nggak enak napas. Begitu dia digendong, dia bisa tidur di pundak ayahnya, pundak ibunya. Walaupun memang harus sabar, karena semalaman gendong kan capek. Mungkin lu inget ya waktu anak-anak masih kecil, itu kan ditaruh nangis. Betul. Begitu digendong, bisa kantong tidur. Taruh lagi, nangis lagi. Belum lagi muntah, ganti spray gitu kan. Memang seperti itu. Gendong semalaman nih ya. Besok paginya bapaknya yang ingusan. Betul sekali. Besok bapaknya ingusan kan keluar sama anaknya, dan itu jadi pingpong. Ya, kok enggak karena begadang. Karena begadang, karena keluar anaknya. Jadi itu contoh bahwa tubuh kita adalah tentara yang pertama kali bekerja untuk melawan si virus tadi. Memang ada rasa tidak nyaman. Obat ditujukan untuk membuat lebih nyaman. Bisa saja paracetamol misalnya ya, itu diberikan. Bahkan paracetamol sendiri sebagai obat penurun panas itu sudah ada istilah kesepakatan yang disitasi oleh banyak kepustakaan itu dikatakan paracetamol itu bukan obat untuk segera menurunkan suhu, tapi diberikan hanya ketika anak tidak nyaman saja ketika suhunya terlalu tinggi. Misalnya gini, saya minimal berapa? Misalnya contoh, ada anak suhunya 40 derajat Celcius, tapi dia masih jalan lari-lari pecicilan, itu nggak perlu dikasih paracetamol. Pasti pernah ngalamin kan? Gitu saya kan? Pingsan dok, 40. Ada anak suhunya 38,5 atau 39, tapi dia sudah teler, misalnya ayah aku udah gak enak badan, silakan dikasih paracetamol karena dia tidak nyaman. Jadi kita lihat kondisi anak ya. Betul sekali gitu. Tapi ada minimal ini nggak sih dok? Misalnya kayak 41 aja masih lari, masih bisa ini. Itu gimana dok? Kan ngeri kita. Nah, anak kalau makin tinggi suhu apa sih yang ditakutin? Kejang. Karena kalau makin tinggi suhu makin tinggi kejang demam. Ternyata penelitian menunjukkan ya dari 100 anak yang demam, saya mencontoh nih ada 100 anak demam suhunya 39 derajat Celcius. Sama-sama 39 derajat Celcius. Tapi ternyata yang akan mengalami kejang demam itu tidak lebih dari 7% anak. 93% anak itu tidak akan mengalami kejang demam meskipun sama-sama 40 derajat 39 derajat Celcius. Cuma itu nggak dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan dokter pun kadang-kadang juga seperti udah keburu takut gitu loh. Aduh, nanti kalau nggak dikasih obat penurun panas anaknya bisa kejang. Padahal penelitian lagi-lagi membuktikan, ini penelitian yang tadi yang saya bilang berdasarkan evidence based medicine itu. Penelitian membuktikan antipiretik atau obat penurun panas itu tidak terbukti efektif untuk mencegah kejang demam. Jadi kalau mau kejang aja. Kalau enggak aja. Maupun dia udah turun. Walaupun dia 40 ke 38, pas 38 dia kejang bisa. Hari ini dia suhu 39 kejang. Besok 39 lagi belum tentu dia kejang. Kemarin 40 dia kejang, 40 nggak kejang, besok 38 bisa kejang. Ini ingin menunjukkan bahwa ada beberapa pandangan yang umum, tapi ternyata seiring dengan penelitian dilakukan gitu kan, ada bukti-bukti terkini, ternyata itu sudah usang gitu, sudah tidak bisa dipakai lagi. Seperti tadi fakta bahwa makin tinggi suhu tidak berhubungan dengan makin tinggi risiko kejang demam pada anak balita. Fakta bahwa bermudah-mudah memberikan obat antipiretik atau obat penurun panas itu mengurangi kesempatan tubuh untuk melawan si virus tadi. Fakta yang misalnya menunjukkan bahwa konon katanya kalau anak lagi demam supaya nggak kejang dikasih obat penurun panas yang dari dubur misalnya. Itu juga penelitian menunjukkan ternyata tidak lebih efektif juga dibandingkan obat yang diminum saja. Dan fakta yang lebih menenangkan kalau kejang demam, kejang karena suhunya tinggi dan itu tidak lama, nggak sampai 5 menit, dan setelah kejang anaknya sadar biasa lagi, itu tidak mengganggu perkembangan otak sama sekali. Beda yang namanya ensefalitis atau radang otak atau meningitis radang selaput otak. Jadi tidak sebagian besar kejang demam itu adalah aman, tidak mengganggu perkembangan otak dan tidak berbahaya. Sebagian kecil ada yang tidak aman, yang cukup berbahaya. Tapi dokter tuh tahu kok kalau kejang demam nggak ada masalah. Kalau meningitis, ensefalitis bakal jadi ada masalah. Itulah dia beberapa kondisi pada anak yang cukup sering terjadi yang
kita mungkin belum paham benar-benar bahayanya atau ringannya, tapi setelah kita pahami, oh ternyata ini ringan-ringan saja gitu. Oh ternyata kalau sebabnya infeksi virus itu akan sembuh seiring waktu. Ditambah lagi, kenapa pemahaman infeksi virus bakteri ini penting terkait dengan yang namanya penggunaan antibiotik yang rasional. Kenapa? Karena kalau infeksi virus kan tadi saya katakan sebagian besar sembuh sendiri tanpa diberikan obat. Sebagian kecil ada yang pakai antivirus. Bagaimana dengan infeksi bakteri? Infeksi bakteri memang perlu antibiotik. Perlu ya? Infeksi bakteri harus kan? Perlu antibiotik. Kan? Ya. Walaupun sebenarnya istilah antibiotik itu kalau mau dibuat lebih spesifik bisa untuk anti jamur gitu kan. Tapi sebenarnya antibiotik ini lebih ke arah terminologi yang disepakati untuk namanya antibakteri, antibiotik ya. Nah, yang menjadi keprihatinan di seluruh dunia nih, ini nggak cuma di Indonesia ya, di Indonesia bahkan sampai ada tuh istilahnya konsep ini berkembang tidak ke manusia bahkan sampai ke peternakan, ke hewan, mengingat banyak hewan unggas misalnya ya, itu dikasih antibiotik supaya tercampur dengan makanannya ya supaya tadi kan istilahnya dia nggak gampang sakit, nanti bagus, padahal di daging yang kita konsumsi itu bisa jadi mengandung antibiotik yang ada di hewan tadi, dan itu ternyata bisa menimbulkan rantai yang namanya itu resistensi atau bakteri itu jadi kebal kalau sampai kena beneran. Jadi gini, singkatnya adalah infeksi virus itu nggak perlu antibiotik, yang perlu adalah infeksi bakteri. Pada anak mayoritas infeksi itu infeksi virus, yang common cold, batuk pilek, selesma, influenza juga sama, diare tanpa darah itu kan infeksi virus nggak perlu antibiotik. Nah tapi masih ada dan cukup banyak, ini nggak cuma di kita ya, di seluruh dunia loh, itu penyalahgunaan antibiotik untuk infeksi virus. Anak-anak yang misalnya batuk pilek bukan infeksi bakteri, bukan pneumonia dikasih antibiotik. Anak-anak yang diare karena infeksi virus dikasih antibiotik. Takut sih dok orang tua. Nah ini balik lagi tadi disebutkan bahwa fakta menunjukkan tubuh kita ini dipenuhi oleh bakteri baik. Iya, bakteri baik. Ketika ada antibiotik masuk ke dalam tubuh, mati tuh antibakteri. Kan bakteri. Mana ya bakteri jahat yang harus saya matikan? Nggak ketemu. Dia ketemunya virus-virus yang buat sakit. Akhirnya apa? Dia ketemunya bakteri baik yang ada di usus besar kita. Oh, alah. Jadi tidak sedikit anak-anak yang justru ketika dia nggak perlu antibiotik, dikasih antibiotik, dia malah jadi diare, jadi mencret. Karena membunuh bakteri baik yang ada di usus. Itu namanya antibiotic associated diarrhea, diare akibat infeksi, akibat efek samping dari antibiotik. Begitu. Dan ini mungkin nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Dok, oke deh, saya jadi baru ngerti nih, ternyata batuk pilek nggak perlu antibiotik. Ternyata diare yang nggak pakai darah nggak perlu antibiotik. Tapi saya udah keburu minum antibiotik 2 hari, tapi disuruh kita harus dihabiskan. Iya memang. Habiskan sampai misalnya seminggu. Nah saya udah minum 2 hari nih. Kalau nggak saya habiskan nanti katanya bisa kebal bakterinya. Nah itu saya sampai dapat jawaban dari guru saya, profesor guru besar ahli farmakologi itu yang memang masalah obat. Dia bilang ke kami ya selaku muridnya, bilang itu ada persepsi yang tidak benar kalau infeksinya virus. Oh, infeksi virus ya? Virus, dikasih antibiotik, mau dihentikan kapanpun nggak ada masalah. Oh gitu. Karena tadi malah kalau diteruskan nanti malah bisa membunuh bakteri baik yang ada di tubuh kita, dan sebenarnya juga nggak ada manfaatnya. Tapi kalau infeksi memang bakteri, memang harus dihabiskan. Bukan habiskan, diminum dalam durasi yang ditentukan. Gitu. Misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana, misalnya TBC, tuberkulosis. Itu kan obatnya sampai 6 bulan. Ya harus benar-benar 6 bulan. Jangan baru 2 bulan sembuh langsung berhenti. Itu efeknya bisa jauh lebih berbahaya. Pada anak tuh sebenarnya infeksi bakteri itu nggak terlalu banyak ya. Misalnya saya ambil contoh, mungkin saat ini yang cukup banyak diatur mas itu pneumonia. Pneumonia itu kan obatnya juga obat antibiotik yang disuntikan. Artinya biasanya kalau sudah selesai pengobatan di rumah sakit, seringkali tidak perlu diteruskan di rumah. Atau misalnya infeksi saluran kemih, itu yang bisa diminum, tidak harus dirawat di rumah sakit. Itu juga ada durasi tertentu. Tapi selebih dari itu, ya kan kalau dibilang pneumonia pasti dirawat di rumah sakit. Kalau infeksi saluran kemih, kalaupun dia bisa berubah jalan, tetap kejadiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan batuk pilek, common cold dan diare gitu. Jadi ada infeksi bakteri yang butuh antibiotik pada anak, tapi kasusnya tidak sebanyak infeksi virus pada anak. Jadi pelajaran penting yang ingin saya sampaikan adalah setiap pergi ke dokter selalu tanya, dok, anak saya ini diagnosisnya apa?
gitu. Diagnosisnya apa? Karena terapi harus sesuai dengan diagnosis. Ini berlaku nggak cuma anak loh, dewasa juga sama. Dewasa juga ya, oke. Misalnya kenapa sih pengen tahu diagnosis? Karena kita ini konsumen yang pengen tahu spek satu barang itu seperti apa, dan kita juga pengen baca, pengen belajar. Misalnya, oh dokter saya ngasih obatnya, misalnya dikasih apa tuh misalnya kasih paracetamol gitu kan, atau ibuprofen. Saya pengen baca deh, ini sesuai nggak sih dengan diagnosisnya? Apalagi orang dewasa gitu kan, dibilang sakitnya misalnya diabetes, dikasih insulin segala macam, kan pengen tahu nih sesuai atau enggak. Yang kedua adalah selalu tanyakan, kalau sampai dapat antibiotik dari dokter, coba tanyakan ke dokternya, dok, apakah anak saya ini sakitnya akibat infeksi bakteri sehingga dikasih antibiotik gitu, atau misalnya, oh anak saya ini sakitnya infeksi virus dok ya. Kalau begitu sebenarnya perlu nggak sih dikasih obat atau cukup antibiotik akan sembuh dengan sendirinya? Dan itu yang kedua ya. Oh malah sampai perlu dikasih obat atau enggak? Jangankan antibiotik, obat aja perlu apa enggak gitu? Iya, itu kan hak konsumen. Iya. Kita aja mau beli handphone aja mesti browsing dulu, bandingin spek segala macam, pengen tahu dalamannya kayak gimana, apalagi dikasih obat. Masa kita nggak tahu, apalagi kalau obatnya bentuknya misalnya nih puyer yang nggak ada labelnya atau racikan segala macam, itu kan ini isinya apa ya? Gitu kan boleh banget kita tahu, dok maaf dok, saya nggak paham tulisan dokter gitu kan, misalnya ini isinya kira-kira apa. Itu adalah hak dari pasien atau hak konsumen untuk bertanya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tanyakan apa diagnosisnya. Yang kedua tanyakan ini anak saya sebenarnya perlu nggak sih dikasih obat ini. Apalagi kalau kasih antibiotik harus bertanya. Yang ketiga adalah tanyakan kapan saya harus kembali. Artinya gini ya, kapan sih dok saya harus khawatir, takutnya anak saya harus dirawat, kondisi gawat darurat apa yang membuat saya harus ke dokter, atau misalnya kapan saya harus kontrol setelah berapa hari misalnya. Jadi itu 3 hal, atau istilah tuh ask 3 questions tiap kali kita ke dokter, baik anak maupun dewasa gitu. Sehingga kita istilahnya bukan sok-sok pengen nyalahin atau lebih pintar dari dokternya, tapi memang itu hak secara umum dan kita juga bisa belajar loh gitu loh. Jadi tahu nanti lain kali, oh ternyata anak saya ini kondisinya nggak emergensi, lain kali kalau seperti ini saya mungkin cukup tangani dulu di rumah sampai saya ketemu, oh kalau ada kondisi emergensi saya ke dokter, kalau nggak ada saya bisa observasi anak saya di rumah. Atau kira-kira misalnya kalau kita tetap beli obatnya untuk jaga-jaga aja, tapi kita nggak konsumsi obatnya, tapi bisa. Pada kondisi tertentu kita khawatir banget nih. Wah ini kita harus daripada balik lagi ke apa namanya ke rumah sakit, lebih baik kita tinggal kasih obat kan gitu kan, untuk menenangkan, maksudnya gitu ya. Bisa seperti itu, tapi ternyata kalau diinventarisasi obat apa sih yang perlu punya stoknya gitu. Kalau kondisi sakit ringan sebenarnya kan paling cuma paracetamol dan Oralit mungkin untuk kasus diare. Selebihnya obat yang pasti harus punya stok tuh pada anak-anak dengan penyakit kronik istilahnya. Saya contoh nih, pasien saya banyak pasien epilepsi, pasien kejang. Itu kan obatnya minimal sampai 2 tahun. Ya mereka punya tuh stok obatnya, nggak boleh putus, karena kalau putus bisa bahaya. Atau tuberkulosis TB harus 6 bulan pengobatan, itu harus punya stoknya selama 6 bulan. Itu kan juga kan pasti dengan resep dokter ya. Jadi pada sebagian besar kondisi yang ringan, yang nggak kronik gitu ya, yang sakit sembuh, nggak nyetok obat pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting obat-obat emergensi. Tapi kalau penyakit kronik itu udah jelas, pasti dokter akan menjelaskan. Seperti itu. Dok, kalau antibiotik itu tadi kan misal dibilang 7 minggu ya harus dihabiskan. Nah, 7 hari maksimal. 7 minggu, 7 hari. 7 hari harus dihabiskan. Tapi setelah hari kelima kita udah ngerasa sehat. Itu pertanyaan pertama. Berhenti atau tidak? Ini bakteri ya. Bakteri. Terus atau 7 hari itu ternyata kita lupa minum 2 hari. Nah, apakah kita tetap harus habiskan itu antibiotik? Jadi ini juga menarik nih masalah menghabiskan. Sebenarnya saya lebih suka istilah tuh dikonsumsi dalam durasi yang ditentukan. Karena nggak semuanya harus 7 hari. Ada antibiotik yang cukup 5 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Jadi tergantung apa diagnosisnya. Jadi minimal sesuai dengan aturan. Kalau ternyata harusnya minumnya selama 7 hari. Baru 3 hari sudah lebih enak untuk infeksi bakteri. Nah, sebenarnya itu adalah kondisi yang sangat tidak dianjurkan. Apa yang ditakutkan ketika tidak meneruskan antibiotik dalam waktu yang ditentukan? Bakteri, misalnya ada 10 bakteri di tubuh kita. Dia akan mati semuanya kalau diminum dalam waktu misalnya 7 hari. Ketika bakteri itu sudah mati 5,
kita sudah enakan nih badan kita, udahan aja. Tapi masih ada 5 bakteri yang tersisa. Karena kita nggak minum dalam waktu yang ditentukan. Nah 5 bakteri tersisa ini punya potensi untuk mengubah dirinya, bermutasi namanya, menjadi bakteri yang resisten atau kebal sama antibiotik tadi. Nah kalau dia misalnya berubah menjadi yang kebal tadi, saat ini dia sembuh nih. Tapi beberapa saat kemudian, entah 2, 3, 4 bulan lagi dia sakit yang serupa dan dibutuh antibiotik untuk mematikan bakteri yang sama. Bakteri itu sudah kebal dia udah nggak mempan. Itu namanya resistensi antimikroba. Ini adalah hal yang paling ditakutkan di seluruh dunia oleh sebagian ilmuwan. Karena mereka takut ada suatu masa ketika ada namanya tuh post antibiotic era. Masa di mana ada bakteri superbug, ya dia mutan super gitu ya, yang dikasih antibiotik apapun dia udah nggak bakal mempan. Bahkan nih istilahnya tuh sakit ringan, luka sedikit, ada kuman masuk, ternyata kumannya tuh udah superbug semua. Itu pun ternyata jadi nggak mempan dan itu akan menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada suatu masa seperti itu. Manusia ya ini mungkin belum banyak filmnya nih. Kebanyakan tuh kalau film dokumenter banyak yang ngebahas tentang ini. Tapi kalau film science fiction kayak masih belum banyak yang ngebahas tentang ini. Itu sangat mungkin terjadi. Dan kami di dokter sebenarnya sudah tidak jarang menemukan itu sehari-hari di ruang perawatan intensif. Kami di ruang yang bekerja di ruang ICU, ICU anak atau di ruang ICU bayi, orang dewasa juga sama ya. Itu seringkali mendapatkan pasien yang dia sampai meninggal ya, bukan karena sakit awalnya, tapi karena dia masuk ke rumah sakit, kemudian kami kasih antibiotik, nggak mempan, naik level antibiotik berikutnya, nggak mempan juga. Ketika kamu lihat hasil biakannya ternyata sudah kebal atau sudah resisten dengan banyak antibiotik. Dia mungkin masuk dengan radang infeksi paru, pneumonia yang harusnya kalau udah bisa lepas mesin, sembuh, pulang. Dia masuk dengan kejang yang sudah perbaikan, pulang. Tapi dia nggak pulang-pulang karena kena infeksi bakteri, antibiotik segala macam nggak membaik. Akhirnya bakteri yang memenuhi seluruh tubuh, terjadilah sepsis. Akhirnya dia meninggal karena kebal terhadap berbagai antibiotik. Itu terjadi di seluruh dunia. Dan itulah pentingnya kenapa kita mulai tidak hanya menyadarkan yang bekerja di rumah sakit, tapi juga ke masyarakat. Karena kalau kita bermudah-mudah mengkonsumsi antibiotik tidak pada tempatnya, bakteri yang ada di sekitar kita ini bisa jadi bakteri mutan juga gitu. Dan itu sudah banyak loh film dokumenter ya. Kalau kita cari film mau di BBC atau di mana tuh pasti banyak di YouTube, banyak sekali film-film yang durasi 1 jam gitu misalnya. Itu sudah banyak. Jadi dia nggak pernah sakit, tahu-taunya dia sakit, dirawat ke rumah sakit, nggak mempan, akhirnya dia harus diamputasi segala macam. Itu ada kasus-kasus itu. Padahal dia nggak pernah berobat, minum obat antibiotik apapun, tapi begitu dia sakit ternyata kena bakteri yang kebal berbagai antibiotik. Itu contoh yang namanya antibiotik atau antimicrobial resistance. Bentar, bakteri kebal yang di luar tubuh. Jadi bakteri kebal itu ada di lingkungan kita ternyata. Kan maksudnya kalau respon dia menjadi bakteri kebal karena kan bukannya dia di dalam tubuh, terus kan minum antibiotik dia tidak disiplin misalnya gitu, dia jadi kebal. Kok bisa ada di luar? Inilah bakteri. Bakteri itu makhluk hidup. Dia bisa ada di mana-mana dan dia bisa melakukan namanya transfer genetik. Jadi ada satu bakteri bisa transfer genetik ke bakteri lain. Yang awalnya ini bakteri yang masih istilahnya masih perawan gitu ya, masih polos gitu. Dia dikasih gen resisten, akhirnya dia jadi resisten sama antibiotik banyak. Terus dia jalan-jalan, ketemu orang sehat, nemplok, masuk buat sakit. Ternyata dia sudah kebal berbagai antibiotik. Itu namanya resistensi antibiotik yang terjadi di masyarakat. Kalau di rumah sakit itu udah hal yang ya kami udah pusing deh ngadepinnya. Tapi kami khawatir lama-lama ini akan terjadi di masyarakat yang istilahnya masih polos gitu ya, bahkan berobat pun sudah sesuai dengan aturan, tapi lagi emang lagi qadarullah gitu, dia kena bakteri yang udah kebal berbagai antibiotik. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita usahakan ciptakan lingkungan tuh yang benar-benar baik gitu ya, supaya tidak tercipta bakteri-bakteri kebal antibiotik baru di lingkungan masyarakat dengan cara tadi tidak mengkonsumsi antibiotik untuk infeksi virus. Kalau memang bener-bener sakitnya akibat infeksi bakteri ya memang diminum dalam waktu yang tepat. Dan ini yang terutama kalau yang di masyarakat tuh yang kami temukan tuh untuk kasus TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis itu ada yang namanya TB resisten obat gitu.
Jadi kalau yang standar itu minum obat anti TB selama 6 bulan itu sembuh gitu ya. Tapi sekarang tuh kami kadang-kadang ketemu nih, saya yakin teman-teman yang dokter spesialis paru atau dokter umum di puskesmas, itu kan sekarang kan canggih tuh pemeriksaan TB, cek dahak itu kita nggak cuma tahu ada kuman TB atau enggaknya, tapi tahu kumannya ini udah kebal atau enggak sama anti TB. Orang yang nggak pernah sakit TB sama sekali, itu banyak yang begitu dicek kuman TB-nya, itu udah kuman TB yang resisten sama antibiotik standar. Dan itu ngobatinnya bener-bener susah. Pengobatannya tuh memang sekarang kurang lebih sekitar setahun atau lebih. Itu pun juga di tempat saya tuh ada satu poliklinik. Itu jadi dia harus datang tiap hari minum obat di depan petugas. Supaya yakin bener kalau dia itu minum di situ. Dan semua orang yang kontak sama orang itu harus kami telusuri. Karena dia sudah sangat mungkin menularkan ke anak-anak. Saya sebagai dokter anak itu kalau gitu langsung udah saya harus cari tahu. Ini misalnya ada ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya satu rumah sakit TB resisten obat, udah semua anak itu harus saya kasih pencegahan supaya jangan sampai kena. Padahal anak itu sehat-sehat aja, tapi saya harus kasih pencegahan supaya dia nggak sampai kena TB berat. Karena anak-anak itu TB-nya berat, bisa kena meningitis TB. Itu apa ya? Makin muda umurnya itu makin jelek kondisinya dan itu kami temukan. Jadi apa ya? Mungkin selama pandemi COVID kemarin itu tuh banyak bakteri-bakteri yang berkeliaran gitu kan, pas di lockdown segala macam mungkin ya, atau sakit nggak langsung berobat, begitu udah berobat ternyata kondisinya berat. Dan itu lagi-lagi ada hubungan sama bakteri kebal antibiotik, bakteri TB kebal antibiotik, bakteri yang sudah resisten atau mutan. Itulah yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah resistensi atau bakteri yang kebal dengan antibiotik tadi. Kalau yang tadi dok, yang lupa minum 2 hari. Nah, berarti jangka waktu udah berhenti aja berarti kalau jangka waktu. Kalau seperti itu sebenarnya balik lagi sih ke kondisinya. Itu sangat situasional. Kalau misalnya sakit ringan sih rata-rata ada 2 pendapat yang bilang diteruskan saja berapa lagi atau bisa dihentikan saja. Kalau saran saya sih sebaiknya konsultasikan dulu ke dokternya. Tapi memang lazimnya diteruskan. Cuma tadi karena gini, penelitian antibiotik ini terus berkembang. Ada yang mengatakan, bahkan ada penelitian mengatakan kalau ternyata lebih singkat waktunya juga diminum, itu risiko resistensinya kecil sebenarnya. Terutama untuk penyakit-penyakit yang istilahnya sehari-hari lah, tapi yang nggak harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau dirawat di rumah sakit kan pasti itu lebih ditentukan dokter nih harus berapa lama minum antibiotiknya. Jadi ya pilihannya adalah meneruskan sampai habis atau kalau ragu-ragu mengkonsultasikan ke dokternya. Maaf nih jadi ngelebar bahasannya karena saya ingin sekali menyampaikan pesan ini gitu loh. Gak apa-apa dok, sesuatu yang saya lihat masih jarang dipahami oleh masyarakat. Gitu. Jadi saya ingin coba untuk membuka wawasan terkait dengan masalah ini. Ini bukan hanya ke anak aja sebenarnya, ke orang dewasa juga karena saya sempat beberapa kali itu lupa minum. Itu tapi kalau saya habiskan. Jadi misalnya disuruh 7 hari, aduh lupa nih yang hari ini saya berarti tambah 1 hari misalnya kayak gitu. Dan ini ngeri juga ya dok. Tapi balik lagi sebenarnya saya jadi penasaran, emang sakitnya apa sih, diagnosisnya apa gitu. Itu harusnya sampai bolak-balik minum antibiotik, benerkah itu diagnosisnya karena kalau itu bakteri memang. Kalau bakteri kan harus diminum. Cuman kan kalau sekarang kan kita jadi tahu ilmunya stepnya tuh kayak gimana gitu loh. Apakah memang perlu minum obat bahkan gitu ya? Apakah perlu minum obat? Apakah memang sampai harus ada antibiotik gitu? Tapi rata-rata memang kalau virus tidak perlu antibiotik. Tidak perlu antibiotik. Tapi kan ada beberapa yang ketakutan tuh. Ini jujur ya dok ya, saya sama istri itu kalau anak udah demam 39 itu paracetamol dok. Itu gimana dok biar kita ngerasa tenang aja sih sebenarnya. Tiba-tiba nanti anak-anak udah keringetan, udah adem, tapi nanti hangat lagi. Udah berapa ukurannya 39 dah minum lagi gitu. Iya itu namanya fever phobia ya. Jadi fobia sama demam itu sampai ada istilah itu kan di luar negeri pun orang tua mengalami hal yang sama, takut ketika anaknya demam dan langsung ngasih antipiretik, ngasih obat penurun panas, ngasih paracetamol. Ya tadi ternyata penelitian menunjukkan bahwa nggak usah buru-buru kok ngasih paracetamol. Tapi kalau udah 40 karena bahkan suhu 40 derajat saya selalu akan ada protes terkait dengan pernyataan saya ini. Tapi saya selalu akan bisa menunjukkan dalilnya gitu. Saya akan selalu bisa menunjukkan penelitian yang banyak dikutip, bahkan mungkin masuknya kategori yang meta-analisis atau systematic review itu menyimpulkan bahwa satu tadi
memberikan paracetamol itu pada suhu 40 derajat sih boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kok anak saya dikasih paracetamol panasnya cuma turun dikit 39 terus naik lagi sih. 39 diturun 37,5 naik lagi. Saya bilangnya seperti ini. Jangan sakit hati kalau dikasih paracetamol tapi obatnya panasnya nggak turun-turun. Bukan berarti paracetamol nggak mempan nih, kasih ibuprofen. Nggak mempan nih, pakai mulut nggak mempan nih, kasihan dari dubur. Ternyata nggak seperti itu, gitu. Kenapa? Karena tubuh kita tidak mau diturunkan suhunya. Demam itu siapa sih yang menciptakan? Tubuh kita. Ketika tubuh kita ingin melawan si virus dengan cara menciptakan suhu demam tadi, ya tiba-tiba dikasih paracetamol, enak aja. Saya nggak mau dikalahkan sama paracetamol, saya masih pengen matiin virus yang ada nih. Jadi jangan sakit hati. Tugas kita tuh niatnya baik gitu loh. Ditolak emang sakit hati sih dok ya? Iya, jadi gitu. Makanya jangan sakit hati cuma gara-gara ditolak gitu ya, bertepuk sebelah tangan lagi ya gitu. Ya. Nikahnya sama yang lain. Aduh, kok jadi apa ini maksudnya? Silakan dok, lanjut. Ya, itu dia gitu. Memang pemahaman ini persepsinya masih berlaku secara umum gitu, secara lazim. Bahkan tadi kan nggak usah khawatir anaknya kalau emang dia nggak punya bakat untuk kejang demam, dia nggak bakal kejang demam. Kalau dia misalnya mau punya bakat untuk kejang demam, ya udah kejang aja. Paracetamol yang dikasih setiap bahkan 4 jam sekalipun juga tidak bakal mencegah dia untuk tidak kejang demam. Kalau dia harus kejang demam. Tapi ingat ya, kejang demam itu tidak mengganggu otak sama sekali, kecuali kejang plus demamnya karena meningitis, encephalitis kan beda. Ciri-ciri kejang demam itu beda dengan ciri-ciri meningitis dan encephalitis. Seperti itu. Berarti tadi sedikit mundur yang tadi dokter bilang bahwa kalau misalnya dia memang demam, kita lihat dulu kondisi anaknya ya. Betul dia masih sekali. Bisa aktif atau tidak segala macam. Tapi kalau dia udah kelihatan nggak mau apa-apa, nggak mau makan segala macam itu, ya silakan aja kalau mau kasih paracetamol gitu ya dok ya. Walaupun nanti dikasih dimuntahin juga tuh paracetamol, jangan sakit hati lagi ya. Udah susah-susah ngasih obat masih dimuntahin juga. Gitu. Dok, kita soal yang infeksi dan bakteri itu, masya Allah ya, itu aja baru satu pembahasan. Masya Allah, tapi daging banget nih memang ini kita butuh nih karena kebanyakan orang tua itu kan worry-nya apalagi ke anak ya dok ya. Itu kita kan khawatirnya tuh mungkin dibilang terlalu berlebihan ada. Pasti. Saya nggak usah bilang orang lain, saya sama Shiren aja memang kayak gitu dok ya. Dan ini penting buat teman-teman, buat kita semua ya teman-teman ya, para orang tua karena kita menghadapi ini. Dan ini juga termasuk untuk kita pribadi juga gitu ya. Tadi ada 3 pertanyaan ke dokter ketika kita ada sakit apa gitu dok ya. Dan ini saya jadi ingat dok, waktu di luar negeri itu rata-rata kalau kita ngerasa sakit, kita datang ditanya panasnya berapa, kalau nggak salah nggak nyampe 38, itu disuruh pulang. Nggak dikasih obat apapun. Bilang, aku sakit loh. Begitu. Hati banget itu ya. Yang sakit tuh ayah ibunya bukan anaknya gitu kan. Anaknya seneng nggak gitu. Sakit hati. Sakit kalau nggak itu disuruh pulang gitu loh. Maksudnya bahasa sampai lo saya bayar ini gitu maksudnya, tapi enggak udah baik-baik aja udah pulang gitu. Itu di luar memang udah kayak gitu ya lazimnya ya dok ya. Akhirnya mereka memang menerapkan prinsip evidence based medicine tadi. Memang kalau nggak perlu ngapain dikasih obat gitu. Apalagi negara-negara Eropa lah itu lebih saklek, kayak lebih patuh gitu. Mungkin kalau di Amerika itu masih macam-macam. Tapi Eropa memang sudah cukup baik dalam hal seperti ini. Menarik. Tadi kita, masya Allah ya, ini kita bahas tentang antibiotik. Jadi masukin tadi infeksi virus atau bakteri, antibiotik. Terus juga tentang batuk pilek juga termasuk ya dok ya. Nah. Dok, sebenarnya kalau virus dan bakteri itu kan setahu saya virus itu menular. Bakteri itu gimana dok? Sama ya. Virus dan bakteri adalah mikroorganisme kuman. Mereka ada kuman yang menular dari satu orang ke orang lainnya. Tetap bisa semuanya, dua-duanya bisa, gitu ya. Cuma bedanya apa? Virus itu memang ada yang istilahnya dia kan penularan macam-macam ya. Saya ambil contoh demam berdarah aja. Demam berdarah itu kan dari virusnya dibawa oleh nyamuk Aedes. Iya betul. Jadi harus melibatkan hewan tertentu, ada seperti itu. Ada yang harus dari orang ke orang, seperti COVID. COVID kan harus dari orang ke orang, itu menular. Bakteri juga sama sih. Bakteri misalnya tuberkulosis itu kan dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi memang
ya itu adalah nama-nama kuman yang bisa menularkan penyakit seperti itu. Oke. Dok, tadi kan saya sempat posting posting terus saya bilang sama teman-teman followers di IG, saya bilang ada yang mau ditanyakan sama dokter. Boleh saya bacakan ya dok ya? Oke, bismillah ikut bertanya Pak Wisnu. Biasanya, biasa ya ini imut banget nih ngomongnya. Biasanya kan dokter Alvin bahas soal demam. Kalau anak mengeluh sakit kepala, apakah belum tentu perlu obat juga? Terima kasih jazakumullah khairan. Itu kayaknya udah terjawab sebenarnya dok ya. Kalau misalnya anak mengeluh sakit kepala, apakah ya kita lihat dulu kondisi anak ya dok ya. Kalau memang udah pusing banget kerasa kayak gimana, bahkan mungkin bisa muntah ya, kita kasih obat ya dok ya. Lihat kondisi anaknya ya. Wah ini saya udah bisa memberikan fatwa sedikit ya. Bercanda ya. Saya ACC aja deh. Saya pakai ACC aja. Oke, Kak Wisnu titip tanya sama dokter Apin dong. Anak saya baru pulang dari Ranap itu rawat inap ya, akibat demam kejang. Akibat demam kejang. Pertanyaan saya, jika terjadi kejang berulang yang kurang dari 5 menit, apakah saya perlu membawa anak saya ke dokter lagi atau cukup penanganan di rumah? Jika cukup penanganan di rumah, apa saja yang harus saya siapkan? Bukan siapkan mungkin ya. Semisal obat-obatannya atau semacamnya. Terima kasih. Gimana dok? Nah ini kejang demam ya, ini bahasan yang sangat menarik. Jadi saya bagi saja, kejang dan demam itu ada 2. Kejang demam itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris febrile seizure atau febrile convulsion. Ada namanya infeksi susunan saraf pusat. Itu sama kejang plus demam. Bedanya apa? Kalau kejang demam, kejang murni akibat suhu tinggi yang terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun, ya ini ada usianya soalnya di bawah 5 tahun, dan umumnya tidak berulang, dan dia umumnya tidak lebih dari 5 menit, dan setelah kejang anak sadar, itu kejang demam yang sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Dan itu bisa berulang kapanpun selama anaknya belum usia 5 tahun. Jadi saya selalu memberi saran seperti ini, Bu, nggak usah heran ya, seandainya besok atau 2, 3, 4 bulan lagi demam terus kejang, sampai umurnya 5 tahun, karena ini bisa mungkin berulang di kemudian hari. Tapi ibu nggak usah buru-buru ke IGD. Kalau 1, kejangnya nggak sampai 5 menit. 2, habis kejang nggak lama kemudian anaknya sadar. Yang ketiga, ya kejangnya nggak berulang di hari yang sama. Tapi kalau kejang sampai berulang, kejang lebih dari 5 menit, atau habis kejang anak yang nggak bangun-bangun atau ada perubahan kesadaran, segeralah bawa ke IGD. Karena itu takutnya bukan kejang demam, tapi infeksi di otak, meningitis atau lebih dari 5 menit ya dok ya? Patokan yang kita pakai umumnya 5 menit. Dok, kalau misal rumah sakitnya jauh, apa kita siap-siap aja kali dok? Gitu, di mobil gitu. Misalnya, ternyata waktu udah nyampe dekat rumah sakit, sebelum 5 menit udah aman gitu. Itu sama sekali tidak salah gitu ya. Karena kan, wah ini dokter Apin bisa-bisa ngomong kayak gitu. Emang ini 5 menit sebentar, 5 menit itu lama loh gitu kan. Mending saya siap-siap dulu aja. Kalau di jalan udah berhenti, oke. Kalau enggak, ya udah tinggal dekat gitu. Tapi ternyata fakta, lagi-lagi ini fakta menunjukkan ya, kejang demam itu sebagian besar tidak lebih dari 5 menit. Kalau kita baca di penanganan kejang demam, itu tidak ada yang menyarankan bawalah anak Anda di perjalanan, siapa tahu 5 menit masih berlanjut, nggak ada yang seperti itu. Tetap stay calm. Jadi kalau penanganan kejang demam itu nomor 1 apa? Tetap tenang. Kedua, tetap tenang. Ketiga, jangan panik. 4 baru anaknya dipegang, jangan dipindah-pindahkan, boleh dimiringkan, ya supaya kalau dia masuk sesuatu ke apalagi minum misalnya dia nggak tersedak, dan jangan pernah masukkan apapun ke dalam mulut, entah itu tangan kita atau apapun dengan alasan supaya tidak sampai menggigit lidah, itu juga jangan dilakukan. Karena kan takut nanti kalau lidahnya kegigit putus. Nggak ada lidah putus tergigit tuh, nggak ada. Kalau misalnya dia sampai berdarah, masa nggak ada dok? Nggak ada lidah itu adanya di film action apa tuh yang disuruh gigit lidah itu kan. Saya jadi ingat filmnya tuh sampai disiksa suruh gigit lidah putus. Itu juga ada nggak jadi digigit lidahnya gitu. Nggak ada kok gitu kan. Kalau berdarah sih bisa, bisa gitu. Tapi tadi bahkan kalau ternyata misalnya nih tangan kita masukin, terus tangan kita berdarah. Darahnya kan malah bisa masuk ke saluran napas. Itu yang buat jadi tersedak cairan. Itu malah jadi lebih berbahaya. Jadi tidak masukkan apapun ke dalam mulut. Itu harus dikerjakan oleh orang tua. Dan terakhir lihat jam. Iya lihat. Nah, jadi bayangkan anak kejang tuh apa? Lihat jam.
Bahkan saya seringkali mengajarkan kalau anaknya kejang, tolong ambil handphone, tolong divideoin. Gitu. Anak kejang apa divideoin gitu. Iya, kenapa dok? Karena kita biar tahu kalau misalnya nih ya nanti ke dokter bisa cerita, dok anak saya tadi kejang kayak gini digerakannya. Oh, oke. Gitu. Apalagi saya kan dokter saraf anak nih, pasti saya kan epilepsi itu ya macam-macam. Jadi saya butuh tuh bentuk kejangnya seperti apa supaya saya bisa tahu ini kejang atau bukan, terapinya akan seperti apa. Toh tadi kan kita kan tetap punya ini dong, punya patokan. Iya. Nah, bagi yang sudah pernah kejang dan sangat panik, boleh kok ada obat anti kejang yang diberikan lewat dubur. Oke. Itu pun aturannya tetap sama. 5 menit. Kalau 5 menit belum berhenti, nggak usah dikasih. Oke. Kalau 5 menit baru silakan dimasukkan lewat dubur. Itu aturan. Ya saya tahu sih itu sangat panik pasti ya. Semoga Allah jaga ya dok ya. Amin. Semua anak-anak kita insya Allah ya. Assalamualaikum, pengen nanya kalau anak sakit sebagai langkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya kalau anak sakit sebagai langkah awal, lebih baik langsung dibawa ke dokter spesialis anak atau ke dokter umum dulu? Ya, ini yang sangat baik ya. Langkah pertama adalah orang tua yang menentukan. Orang tua tetap menentukan ya. Ini anaknya mau dibawa ke dokter atau enggak. Sebenarnya nggak usah mikir dokter anak atau dokter spesialis. Dokter umum. Perlu dibawa ke IGD atau rumah sakit atau cukup di rumah aja. Itulah kenapa orang tua tuh harus punya bekal kesehatan anak yang basic ya. Karena kan dokter pertama anak adalah orang tuanya sendiri. Jadi harus tahu nih kondisi emergensi ke rumah sakit apa-apa. Kalau misalnya tadi kan anak demam, apa sih yang ditakutin anak demam? Makin tinggi suhu anaknya, makin tinggi risiko dehidrasi. Berarti kan kasih apa? Kasih minum supaya dia nggak dehidrasi. Oh ternyata patokan saya harus bawa ke dokter kalau anaknya dehidrasi kalau lebih dari 8 jam nggak buang air kecil. Ya udah buang 8 jam nggak buang air kecil, bawa ke dokter, nggak usah mikir dokter umum atau dokter anak, yang terdekat aja gitu. Yang kedua, batuk. Kapan sih harus bawa anak batuk ke dokter? Kalau sesak napas. Sesak apa ciri-cirinya? Ada tarikan di sela-sela tulang dadanya, tulang rusuk, tulang iganya. Kalau anaknya batuk-batuk, nggak pakai sesak, masih bisa jalan-jalan, masih bisa minum, kan nggak harus pergi ke dokter juga, cukup di rumah. Atau bisa demam tanpa gejala lain, kapan sih harus ke dokter? Takut demam berdarah? Iya betul. Kalau demamnya lebih dari 3 hari tapi nggak jelas sakitnya apa, nggak ada batuk, nggak ada pilek, silakan 3 hari ke dokter karena takut demam berdarah. Tapi kalau demam baru berapa jam, udah kejang lebih dari 5 menit, demam baru hari pertama, anaknya dehidrasi, kurang cairan, itu sih nggak usah nunggu 3 hari, langsung bawa anaknya pergi ke IGD. Itulah kenapa dokter tuh jadi triase pertama yang menentukan anak saya ini perlu ke dokter atau nggak perlu ke dokter. Sambil tahu penanganan pertama di rumah seperti apa. Kalau tadi kejang sudah dijelaskan tuh gimana penanganannya. Demam apa? Minum lagi. Mau dikompres silakan, nggak dikompres juga sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Sesak juga sama. Kalau sesak nggak ada cerita, sesak emang harus pergi ke dokter karena harus dikasih oksigen. Jadi itulah kenapa orang tua harus punya bekal dasar. Gitulah kenapa istilahnya. Ya saya senang sekali sih, banyak sekali teman-teman dokter tuh yang rajin mengedukasi di media sosial karena mereka memberikan bekal kepada orang tua untuk jadi tahu, oh ini nggak perlu kok ke dokter dulu gitu. Tapi kalau udah kondisinya seperti ini, ya silakan pergi ke dokter. Gitu, clear banget, jelas banget. Makasih dok. Kita tadi lupa bahas nafsu makan ya. Kak, gimana cara menambah nafsu makan anak dan gimana caranya biar anak setiap kali makan disuruh menelan atau mengunyahnya lama sekali? Iya. Gimana tuh dok? Ini pertanyaan yang saya kadang-kadang balik ini nih. Sering banget, dok. Bu, apa keluhannya apa? Dok, anak saya nggak mau makan. Saya bilang, Bu, anak ibu nggak mau makan, kenapa datangnya ke saya gitu loh? Saya juga bingung gitu. Sekarang kenapa anak mau makan? Dokternya ke dokter anak gitu ya? Iya, masalahnya ibunya yang nafsunya makannya banyak. Itu dia. Gitu. Kebalik gimana? Padahal saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti Bu, yang paling tahu kenapa anak nggak makan sebenarnya adalah orang tuanya. Iya, jadi ada tuh konsep namanya gini, ini dari berbagai literatur, itu namanya responsive feeding. Terutama buat anak-anak 6 bulan sampai 2 tahun lah ya. Jadi apa? Ternyata orang tua itu harus jadi orang tua yang responsif, mampu ngerespon anaknya mau makan atau nggak mau makan. Terutama anak yang belum bisa ngomong, karena kan baru ngomong lancar tuh sekitar umur 2 tahun. Jadi anak-anak di bawah 2 tahun itu orang tua tuh harus responsive feeding, gitu. Oh, kalau anak saya udah mulai ngelepeh nih, kenapa? Gitu kan? Saya seringkali bisa balikin ke orang tuanya. Masalahnya apa? Anak saya kalau makan diemut lama gitu kan, atau dia nggak mau makan nasi gitu kan. Yaudah, menurut ibu kira-kira kalau dia ngemutnya lama kenapa? Oh, mungkin karena nggak suka sama rasanya. Yaudah, kalau nggak suka sama rasanya gimana caranya? Ganti menu yang lain gitu kan. Atau anak saya nggak mau makan gitu kan. Lama, kalau disuruh makan apa? Makan nasi doang. Makan nasi dia nggak mau.
Makan roti mau nggak? Makan roti mau. Makan spaghetti, makan pasta, dia mau. Balikin lagi, emang anaknya harus makan nasi? Enggak dong. Kan itu sama-sama karbohidrat, makan yang lain-lain. Jadi bener dong, ini anak saya loh ada juga kayak gitu soalnya. Nah. Anak saya yang ketiga kayak gitu, nggak pernah mau makannya hanya donat. Oke. Dan coklat-coklatan. Nah itu kan juga harus diperhatikan ya masalah kandungan gula dan giginya. Iya makanya itu yang ngeri itu. Ya. Nggak mau makan nasi loh dok, nggak mau makan yang lain-lain. Donat doang dijilat-jilat coklatnya, terus udah. Kadang-kadang cuma digigit udah. Nah itu harus diterapi berarti. Gitu. Emang harus terapi bener itu ya? Iya. Nah ada balik lagi, jadi ketika orang tua tuh paham responsive feeding, maka orang tua harus jadi orang pertama yang tahu anak umur 6 bulan kan belum bisa ngomong. Betul. 7 bulan, 8 bulan baru mulai makan. Tahu makanya dilepeh, makanya nggak mau, diemut, kabur disuruh makan. Maka jadilah orang tua yang mencoba menduga-duga. Nah itu ada beberapa petunjuknya. Oh bisa jadi tuh banyak anak itu nggak mau makan, kenapa? Karena makanannya bisa dicampur jadi satu. Padahal dia maunya dipisah-pisah. Anak umur 8 bulan lihat bapak ibunya makan soto ayam, makan tongseng, nasi goreng. Dia pengen nyobain, tapi kan nggak dikasih. Oke. Gitu. Kenapa? Terus piringnya pakai piring beling, dia dikasih piring plastik. Orang tua makan pakai sendok logam, dia dikasih sendok plastik. Plastik, iya. Begitu dia dikasih makan dari piring orang tuanya yang piring beling sama sendok logam, lahap. Mau. Anak 9 bulan, ibu bapaknya makan nasi goreng, kasih nasi goreng, langsung mau dia. Udah nggak jamnya lagi makan bubur misalnya. Ya tadi, karena orang tua tuh nggak paham anaknya. Tapi bukan berarti saya lantas ngajarin ayo makan nasi goreng, makan ayam bakar gitu, makan tongseng, daging guling, nggak guling nggak gitu juga ya. Artinya apa? Orang tua tuh harus paham tahapan makan sesuai usia, dan ternyata apa yang mungkin orang tua itu rasakan ketika dulu masih kecil belum tentu relevan sama dengan kondisi anak saat ini gitu. Anak itu nggak harus makan dicampur, harus bisa jadi dipisah-pisah. Anak umur 9 bulan itu sudah banyak sekali yang bisa mengunyah nasi, dan dia akan lebih enjoy dengan mengunyah nasi seperti itu gitu kan. Anak-anak itu umumnya kalau udah nggak suka satu rasa dia akan ngemut, artinya nggak usah dipaksa dikasih makanan itu lagi, ganti yang lainnya. Dan mungkin bisa jadi makannya tuh nggak harus model misalnya satu sendok itu isinya tuh semuanya gitu ya kan. Sekarang kan satu, jadi kalau dianggap tuh makan tuh misalnya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya gitu. Jadi ada yang maunya misalnya nih makan nasinya dulu, terus tadi dilanjutin sama makan lauknya. Itu kan tetap juga sama-sama makan. Metode ya. Dan ada beberapa ya. Jadi metode pemberian makan. Orang tua harus paham cara metode pemberian makan. Maka sarannya adalah tadi pelajarilah konsep responsive feeding. Orang tua yang responsif terhadap makan anaknya. Kalau orang tua paham tentang konsep responsive feeding ini, harusnya dia bisa berpikir untuk memberikan berbagai cara. Kita tidak boleh takut atau khawatir dengan eksperimen makan. Boleh eksperimen makan berbagai cara kalau buat anak-anak. Trial and error itu nggak ada masalah. Gitu. Karena anak sehat, prinsipnya anak sehat, anak normal itu nggak bakal membiarkan dirinya kelaparan. Dia pasti makan. Iya. Kalau dia menunya oke, makannya banyak. Menu yang oke, makannya dikit. Iya betul. Memang sih kalau anak ASI kan akhirnya kalau nggak makan dia jadi banyak ASI yang banyak diminum. Tapi tetap kita juga nggak boleh. Udah deh biar aja ASI, nggak gitu juga. Tapi cobalah berpikir menganalisis anak saya kira-kira ini secara psikologis punya makan apa. Jangan-jangan nih dia tuh mau makan kalau lihat orang tuanya makan. Begitu dia disuapin nggak mau, lihat orang tua makan pengen nimbrung. Terus dia disuapin bareng-bareng, ternyata dia mau. Bahkan anak itu bisa jadi mau karena main suap-suapan. Anak umur 9 bulan nyuapin ayahnya, ayahnya nyuapin ke anaknya. Itu sangat mungkin dia akan mau makan hanya dengan metode pemberian makan seperti itu saja. Oke. Dok, saya pengen nanya soal yang anak saya nih. Jadi anak saya tuh benar-benar nggak mau makan nasi, nggak mau makan lain kecuali donat. Terus coklat-coklatan, terus kalau misalnya ada keripik-keripikan juga yang dijilat doang, garamnya dijilat gitu. Nah atau micinnya dijilat-jilat doang gitu. Nah itu selalu kayak gitu. Akhirnya dia kalau udah lapar tuh suka marah-marah sendiri karena lapar. Tapi di satu sisi dia nggak mau makan yang lain kecuali itu gitu. Nah yang kita khawatirkan gula kan, kandungan gula dan kesehatannya dia juga pastinya kan. Sayuran nggak mau makan semuanya. Sampai akhirnya kita ingin, ini belum nih lagi memutuskan untuk ikut hipnoterapi untuk makan itu dok. Baik. Nah itu ada saran nggak dok? Soal kayak gitu. Jadi itu kan namanya anak yang picky ya. Picky itu milih-milih makan. Picky eater. Nah picky eater itu ada dua. Picky eater pada anak tanpa gangguan sensori. Itu tanpa gangguan sensori integrasi. Jadi secara persepsi makan itu dia normal. Ya tadi dia milih-milih tapi dia tetap bakal makan. Tapi ada anak yang
pikinya itu sampai namanya selective eater. Jadi cuma mau makan makanan tertentu, nggak mau makan makanan yang lain. Itu harus dipastikan ada tidaknya gangguan sensory problem pada anaknya. Karena kalau ternyata ada gangguan sensory problem, berarti dia juga harus diterapi. Terapi sensori tadi atau terapi perilaku, namanya behavior terapi. Jadi nggak cukup sekedar dengan tadi saya sebutkan dengan metode responsive feeding, tapi harus ada terapi yang mungkin melibatkan terapis okupasi atau psikolog anak untuk hal seperti ini. Jadi terus dievaluasi dulu, ada nggak masalah sensori problem pada anak ini. Kalau metode hipno itu gimana sih, Dok? Nah, baik lagi nih. Kalau dalam kedokteran ada IBM-nya ya. Kalau ada IBM-nya kita boleh pakai. Kalau nggak ada IBM-nya itu sebenarnya kan mungkin masuknya kategorinya tuh namanya alternative medicine misalnya ya, gitu. Atau complementary medicine misalnya. Nah, tentang hipnoterapi ini yang saya pahami ya, itu tidak masuk menjadi pilihan pertama untuk terapi tadi. Mungkin masuknya ke kategori alternatif atau complementary medicine. Saya harus baca-baca lagi nih tentang publikasi ilmiah tentang hal ini. Tapi saran saya kalaupun itu mau dikerjakan tetap mungkin pakai terapi yang sudah diakui, misalnya terapi sensor integrasi. Dok, kalau misal itu soal anak-anak yang nafsu makannya nggak, maksudnya kurang ya, Dok ya. Kalau yang berlebihan gimana, Dok? Kalau berlebihan maksudnya kita kan juga nggak mau anak kita obesitas. Betul sekali. Ya kan? Nah, artinya bagaimana cara kita mengontrol itu? Karena kalau misal di depan kita mungkin bisa kita tahan, tapi di belakang kita wah disikat semua itu bisa jadi kan, Dok kan gitu. Betul sekali. Itu gimana, Dok, cara ininya ke anak tuh? Itulah begini, ada yang namanya itu feeding rules ya, aturan makan. Itu sebenarnya mengadopsi konsep dari banyak, saya lihat budaya itu sangat berpengaruh. Budaya makan itu sangat berpengaruh. Tapi budaya makan kita mungkin beda sama orang Eropa, sama orang Jepang, sama orang Timur Tengah itu pasti beda-beda. Nah, budaya makan yang baik ini adalah budaya makan yang satu ada waktunya, yang kedua ada tempatnya, yang ketiga ada durasinya. Jadi istilahnya durasinya sekian menit, nggak, kalau kelamaan itu juga nggak baik gitu ya. Waktunya, tempatnya di mana. Ya ini bahkan nih kalau misalnya kalaupun kita lihat ke arah sunnah Rasul juga itu ternyata relevan semua gitu kan. Rasul kan juga mengajarkan hal-hal yang sama seperti itu. Nah ini ternyata pelajarannya bisa dihubungkan dengan masalah kebiasaan makan di kemudian hari, supaya anak itu nggak jadi anak yang tadi diam-diam makannya berlebihan. Karena dia tahu, aku tuh kalau makannya porsinya seperti ini, segini aja. Kalaupun di luar itu namanya kan ngemil. Betul. Nah ngemil itu pun ada aturannya gitu. Dan itu memang harus dibiasakan sejak kecil, sejak balita. Supaya nggak bablas ketika nanti dia sudah besar. Apalagi kalau anak sudah punya kecenderungan overweight, gizi lebih atau bahkan obesitas. Itu jelas-jelas harus direm gitu ya. Makanya kalau pembiasaan kecilnya belum dikerjakan baik akan agak susah ke depannya. Jadi mulailah pembiasaan yang baik itu. Jadi feeding rules-nya harus benar-benar diterapkan sejak dia masih balita. Dibuat peraturannya udah dijalankan, kakek nenek datang. Nah, betul. Udah deh susah. Dan jangan pernah memberikan reward berupa makanan. Oke deh, nanti kamu kalau nilainya bagus boleh makan es krim sekian banyak. Atau makan coklat sekian banyak gitu kan, atau makan mie instan gitu kan sekian banyak. Nah itu tuh jangan biasakan makan sebagai suatu reward. Oke, siap. Dok, ada lagi pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir ya ini ya. Masya Allah, mau tanya, anak saya umur 6 tahun suka tiba-tiba kayak biduran ya? Biduran gitu. Itu penyebabnya apa ya? Karena gatel banget. Terima kasih. Ya biduran itu mungkin kalau diterjemahkan apa ya, kaligata gitu mungkin ya istilahnya, atau bahasa kedokteran itu urtika atau hives bahasa Inggrisnya. Itu satu kondisi yang multifaktor penyebabnya. Ada yang karena faktor alergi tertentu atau karena infeksi virus, bahkan juga bisa buat seperti itu. Prinsipnya adalah ini kemungkinan penyakitnya macam-macam. Jadi saran saya tetap pergi ke dokter untuk dipastikan apa diagnosisnya. Yang kedua, ya bisa jadi mungkin dokter akan menyarankan pemberian obat untuk mengurangi ketidaknyamanan. Untuk rasa gatalnya. Minimal ya kita mungkin mandi pakai air dingin gitu kan. Atau mungkin memberikan lotion kalamin supaya nggak terlalu gatal. Tapi tetap ke dokter lah untuk dapat apa diagnosisnya.
Seperti itu. Oke, ya lebih baik Ibu Etica, Ibu Etica silakan ke dokter ya untuk ya lebih jelas ya dok ya. Nanti karena kan pasti akan dilihat anaknya dan sebagainya. Oke, mungkin dokter terima kasih ini sebenarnya banyak yang pengen kami tanyakan lagi. Cuman tadi alhamdulillah penjelasan dari dokter begitu detail kalau untuk saya ya. Baik. Jadi artinya mudah-mudahan bisa menjawab semua kegelisahan terutama orang tua ya karena orang tua tuh kan sangat khawatir ya dok ya kalau ketika anak udah mulai kok nggak kayak biasanya atau lagi sakit. Contoh saya sama Shiren aja kayak misalnya udah panas udah 39 langsung kita kasih paracetamol gitu kan. Nah ini makasih banyak dok dan ini bukan hanya untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, ini untuk kita juga gitu loh, untuk sebagai orang tua yang ketika kita sakit, ketika ketemu sama dokter, kita harus tanya 3 pertanyaan itu tadi. Ya, boleh diulang dok tadi apa aja dok? Yang pertama apa diagnosisnya? Apa diagnosisnya? Dalam bahasa medis ya. Iya. Karena nanti dokter akan membantu menerjemahkan dalam bahasa awam. Atau kita boleh browsing biar tahu bahasa awamnya apa. Kedua, apa terapi yang diberikan? Apakah sesuai dengan diagnosisnya? Yang ketiga, kapan sih saya harus kembali ke dokter untuk kontrol atau mungkin kondisi gawat darurat apa yang membuat saya harus kembali ke dokter? Dok. Baik. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tentunya tentang kesehatan anak, tentunya ya. Oh, dok, lupa saya dok. Iya. Satu lagi sebenarnya. Tapi boleh dok ya? Iya. Satu lagi. Ini dok, jadi saya tadi baca berita. Baca berita ada karena udah ada yang udah banyak yang tahu lah ya berita ini ya. Maksudnya di salah satu media online saya baca, jadi ada satu anak dia operasi amandel. Nah, bukan hanya anak tersebut yang umur 7 tahun, kakaknya juga operasi amandel. Cuman ketika operasi amandel tersebut, adiknya dulu nih. Adiknya dulu operasi amandel, setelah itu kakaknya operasi amandel. Nah, kalau operasi amandel itu kan bius total, ya kan? Bius total. Nah, tapi setelah selesai dua-duanya, yang sadar duluan tuh kakaknya. Nah, adiknya itu nggak sadar-sadar. Sampai akhirnya ketika dicek lagi, adiknya tuh meninggal dunia mati batang otak kalau nggak salah. Itu kan itu ya Allah dok, nauzubillah ya dok ya. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Nah ini kan gimana dok? Ada yang bilang ini malpraktek lah dan segala macam gitu ya dok ya. Cuman langkah apa ya dok ya yang harus kita lakukan bukan hanya kepada anak tapi kepada diri kita juga gitu kan. Sampai bahasanya ketika kita datang kita mau bilang kamu harus operasi ini kan. Ada beberapa saya pernah ketemu beberapa teman-teman kan. Bro, gue ketemu terus langsung disuruh kamu harus operasi sekarang juga. Itu kan ngeri banget gitu kata-kata operasi itu gitu kan. Nah makanya apa dok kira-kira langkah stepnya tuh apa aja sih dok sebelum waktu dibilang kamu harus operasi? Sebenarnya kita harus ngelakuin apa dok sebagai orang awam nih? Ini pertanyaan yang sangat baik dan untuk dipahami oleh semua kalangan ya. Ini kan terkait namanya patient safety kalau dalam ilmu kedokteran itu. Jadi keselamatan pasien ini sebenarnya saat ini semua rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi itu pasti menerapkan yang namanya patient safety. Dan salah satu yang dikerjakan prosedur untuk semua rumah sakit terakreditasi adalah semua tindakan pembedahan itu harus ada penjelasan terlebih dahulu. Gitu, ada itu namanya informed consent namanya, itu dijelaskan dan ditulis. Dan keluarga pasien yang bersangkutan itu sudah harus paham terlebih dahulu. Karena yang memutuskanlah yang bersangkutan. Kalau nggak setuju menolak pun itu adalah hak dari pasien. Ketika sudah dijelaskan, tanda tangan artinya sudah ada persetujuan. Jadi pertama harus dapat informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Dan itu adalah hak pasien, dan saya yakin dokter, apalagi dokter yang berhubungan dengan pembedahan itu pasti akan menjelaskan hal tersebut. Yang kedua adalah semua tindakan apapun ya dalam kedokteran itu ada manfaat dan risikonya. Itu pasti akan dijelaskan juga. Kenapa dioperasi? Ini manfaatnya, tapi tetap ada risikonya. Bahkan risiko pembiusan pun yang 99% istilahnya aman, tetap ada risiko 1% ada kejadian yang tidak diharapkan atau KTD namanya, di luar dugaan atau kejadian sentinel dalam bahasa keselamatan pasien itu bisa terjadi. Nah, jadi saya sudah paham adanya risiko seperti ini, ya udah siap, saya akan tanda tangan. Intinya tidak ada kondisi yang benar-benar
bahkan nih istilah kalaupun sampai mengancam nyawa pun tetap itu orang tua keluarga pasien yang bersangkutan harus jelas dan harus menyatakan tanda tangan atau persetujuannya terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi yang istilah masih ada kesempatan, ini tips yang ketiga adalah boleh second opinion. Gitu kan. Dokter A bilangnya operasi ya, amandel misalnya nih. Orang tua kan ragu-ragu nih, atau kita disuruh operasi kita ragu-ragu. Tapi kondisinya kita masih boleh pulang ke rumah, masih boleh berubah jalan. Second opinion dulu aja, cari dokter B, atau bahkan sampai 3 dokter pun nggak masalah. Jadi, dokter pertama bilangnya operasi, dokter kedua bilangnya operasi, 3 operasi, udah berarti emang kayak operasi. Ya udah istiqoroh dulu tentunya ya. Tapi kalau misalnya dokter pertama operasi, dokter kedua nggak operasi, ya mungkin perlu dokter ketiga nih untuk mengambil keputusan. Atau misalnya kita 2 dokter silakan putuskan. Jadi ada pembanding. Kalau ada yang bilang operasi, yang satu operasi juga, yang ke dokter ketiga, nggak perlu operasi nih. Ini gimana dok? Istiqoroh aja. Istiqoroh aja ya. Istiqoroh aja, tinggal tentukan mau jadi mana gitu. Ada yang namanya masa observasi. Misalnya gini, oke deh, 2 dokter bilang operasi, 1 nggak operasi. Tapi saya sepertinya butuh waktu. Saya akan memutuskan 2 minggu ke depan. Tanya dok, kira-kira nih kalau 2 minggu lagi saya tunda, aman nggak ya? Masih nggak apa-apa deh, silakan pikir. Take your time. Gunakanlah waktu tersebut untuk memutuskan belakangan, itu harusnya sih nggak ada masalah. Oke dok, gitu. Thank you. Mudah-mudahan teman-teman. Tapi pertama-tama juga kita mau menyampaikan bahwa kita turut berduka cita ya atas kejadian yang menimpa kedua orang tua tersebut ya, dok ya. Pasti sedih banget ya dok ya. Semoga diberi ketabahan ya. Dan mudah-mudahan ini juga apa yang disampaikan dokter, mudah-mudahan bisa kita resapi, kita ambil ilmunya dan kita amalkan juga. Maksudnya kita amalkan ya bahasanya gitu ya. Artinya praktekkan. Ini dokter ngomong istiqoroh sih jadi ngomong amalkan tadi. Istiqomah. Jadi mudah-mudahan bisa kita benar-benar konsisten untuk praktekkan gitu ya. Jadi jangan ketika di bahasanya dokter udah bilang kayak gini, apalagi kita bukan harus segera lagi ya dok ya. Itu jangan langsung memutuskan ya dok ya, cari second opinion ataupun memang cari beberapa dokter lagi yang membuat kita akhirnya semakin yakin dan habis itu jangan lupa pastinya kita tanya sama Allah ya dok ya. Tanya sama Allah, kalau di dalam agama Islam kan istiqoroh ya dok ya. Istiqoroh sampai kita menemukan satu titik, yakinnya arahnya ke sini ya bismillah. Mudah-mudahan itu jawaban yang Allah kasih kepada kita ya dok ya. Betul. Dok, makasih. Sekali lagi saya mau bilang jangan ini jadi pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bahas yang lain-lainnya dok ya. Oke, dokter terima kasih sekali lagi, jazakallah khair ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ditonton dan kalau bisa dicatat nih. Saya nanti kalau udah editingnya udah selesai ya, ngeditnya udah selesai, teman-teman tim saya udah selesai ngedit, saya mau catat beberapa poin-poin nih dok. Karena ini penting untuk kami sebagai orang tua untuk mengetahui setidaknya ilmu basicnya dok. Ketika itu terjadi di saya dan mungkin terjadi di anak-anak gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah selalu jaga kita dan anak-anak kita, keluarga kita selalu diberi kesehatan sama Allah dan terhindar dari penyakit-penyakit. Oke. Barakallahu fikum, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, jazakallahu khair. Amin.